Jadi Nabi Nuh berdoa pada Allah, ya Allah, apakah masih ada makanan untuk kami setelah dunia ini direndam air 40 hari? Pastilah pohon-pohonan sudah mati dan buah-buahan sudah busuk. Maka Nabi Nuh alaihissalam memanggil 2 ekor burung merpati. Kan sepasang-sepasang binatang tuh lantai 3. Nabi Nuh naik ke lantai 3, panggil merpati, sini dulu. Kamu bawa istrimu. Nabi Nuh berarti bisa bahasa binatang. Kalau enggak bagaimana Nabi Nuh memerintahkan binatang naik ke perahu sepasang-sepasang? Bisa, bukan Nabi Sulaiman aja bisa bahasa binatang, Nabi Daud juga bisa, Nabi Muhammad juga bisa bahasa binatang. Beberapa binatang bicara sama Nabi Muhammad, sujud kepada Nabi Muhammad. Bahkan batu bicara kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, batu kasih salam sama Nabi, Masya Allah, Nabi Muhammad. Jadi Nabi Nuh bilang, hei merpati, kamu bawa istrimu turun ke darat. Ini masih di atas gunung nih, 3000-an meter. Turun ke darat, lihat makanan untuk kita. Adakah makanan untuk kita? Ini ada 86 orang nih manusia, binatang masih ratusan pasang nih, dua ekor sepasang berapa ratus, mau makan semua. Aja lihat, nggak lama merpati balik, di gigi di paruhnya itu yang satu bawa setangkai buah zaitun, yang satu membawa setangkai buah tin. Disebut di Quran itu wattini wazzaitun. Allah bersumpah demi buah tin dan demi buah zaitun. Pasti buah ini hebat. Kalau enggak ngapain Allah bersumpah? Kenapa Allah enggak sumpah warambutani waddurian? Kan demi buah rambutan dan durian, kan ada rambutan ada durian ya. Kenapa tin dan zaitun? Wah kan di Arab sana, di sana enggak ada buah rambutan, ya buah rumman lah. Kenapa Allah enggak wattamrin wal rumman? Kenapa enggak demi buah tamar, buah rumman? Kenapa yang disumpah oleh Allah itu tin dan zaitun? Maka ahli tafsir mengatakan buah ini adalah buah ajaib karena direndam banjir 40 hari, pohonnya nggak mati, buahnya nggak busuk. Wah ini bandel banget nih. Ini kira-kira kalau sekarang di PNS yang ditugaskan di atas gunung sana itu, yang waduh bisa bertahan hidup, berarti itu PNS-nya luar biasa itu. Mampu mungkin makan rumput aja di sana. Wah luar biasa, ini orang pilihan. Ilmuwan Jepang baru-baru ini membuat penelitian tentang buah ini, karena di Quran tin sekali disebut, wattini wa zaitun, tin sekali disebut, tapi zaitun nggak salah 6 kali. Maka orang profesor Jepang ini setiap hari memakan 1 butir buah tin, kemudian 6 butir buah zaitun setiap hari. Apa yang terjadi? Jantungnya sehat, penyumbatan peluru nadinya bersih, dan akhirnya beliau masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara jumlah tin sekali disebut, zaitun 6 atau kalau nggak salah 6 kali disebut, penelitiannya begitu. Maka beliau sehat gara-gara sebutan Quran ini. Dan saya ketika berada di Eropa, Spanyol dan lain-lain itu, setiap sarapan pagi itu pasti ada buah zaitun. Ada yang agak coklat, ada yang ungu, ada yang merah, hijau, suruh makan. Itu nggak ada apa-apa, cuma dikasih aja, cuka gitu udah. Makan setiap pagi. Kecapnya di sana minyak zaitun. Jadi kalau kita makan roti misalnya siram gitu pakai botol, itu yang keluar minyak zaitun. Itu kecapnya orang Eropa. Sehingga mereka tuh sehat-sehat jantungnya. Kalau kita kan waduh, kalau makan usus dimakan, limpa dimakan, babat dimakan. Padahal itu semua ditanam sama Nabi nggak mau makan itu. Semua ditanam tuh, isi perut, seruan-seruan tuh Nabi nggak pernah makan. Kita semua diembat. Zaitun nggak mau. Kalaupun ada zaitun di sini nggak laku. Kalau di Spanyol itu dari mulai dataran rendah sampai ke bukit-bukit gunung-gunung sana itu 2/3 isinya buah zaitun semua. Namanya olive oil itu minyak zaitun. Murah saja 80.000 sekilo kalau di Eropa, di Spanyol. Dan ajaibnya setiap pagi saya makan pagi di Eropa, di hotel-hotel Eropa itu tidak pernah lupa mereka membuat buah tin yang diiris-iris seperti kacang ini, seujung-ujung telunjuk kayak kacang. Diiris-iris, jadi makannya enak. Loh apa ya ini, saya pikir. Saya makan, apa ini ya? Kok rasanya sering makan kok. Ini buah zaitun. Ini buah tin, ini tin. Kalau kita makan tin kan satu itu yang udah kering digogol, bisa copot gigi saking keringnya. Kita nggak pandai makan. Eropa itu buah tin itu diiris-iris seperti kacang, sehingga kita ambil 3 butir cup, 4 butir cup, 2 butir cup, seperti makan kacang. Cara makannya aja kita nggak pandai. Lihatnya juga jarang. Kalaupun ada lebih senang beli rokok daripada beli tin dan zaitun.
Maka orang Indonesia ini umur 35 tahun batuk. Umur 40 tahun mati. Kadang-kadang saya prihatin ya. Kalau nyantuni anak yatim, saya yang nyantuni anak yatim gitu. Umumnya anak yatim tuh umur 7 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, paling tua 12 tahun. Itu artinya apa coba? Ada pernah berpikir nggak? Anak-anak yatim itu kecil-kecil. Itu artinya bapaknya mati usia muda. Pikirkan itu. Kalau anak umur 4 tahun sudah mati kan berarti bapaknya umur 20-an. Anak yatim umur 12 tahun berarti kan bapaknya umur 30-an, 20-an. Kalau kawin umur 20, 32 tahun bapaknya udah mati. Anaknya baru umur 12 tahun. Kalau anaknya umur 4 tahun, kalau kawin umur 20 berarti bapaknya umur 24 tahun sudah mati. Makanya saya kalau menyantuni anak yatim tuh air mata saya bercucuran. Yang saya pikirkan bukan anaknya aja. Yang saya pikirkan la ilaha illallah, bangsa Indonesia yang Islam ini umur 20-an, 30 udah mati. Meninggalkan anak-anak yatim. Dan ada satu penelitian kecil yang saya buat, ternyata rata-rata matinya itu jahat. Narkoba, main narkoba mati umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun mati narkoba. Orang Islam begini. Ada yang mati kenapa? Paru-parunya hancur, jantungnya putus. Kenapa? Kerjanya keras, macul aspal. Giliran makan siang, nasi putih sama orek tempe pakai kerupuk, rokok separuh. Makannya kerupuk, rokoknya separuh bungkus. Duit untuk rokok, bukan untuk makanan-makanan yang bergizi. Umur 30 tahun TBC mati. Oleh karena itu kita orang Islam ini wajib makan yang baik-baik. Yang ada di Quran itu apa yang disebut di Quran? Tin, disumpah Allah berarti hebat. Zaitun, tahan dibanjiri air, direndam 40 hari nggak mati-mati. Rumman, delima. Kemudian apa lagi? Itu kurma. Kemudian apa lagi? Buah yang disebut di Quran, pisang. Dalam surah Al-Waqiah. Pisang. Ya, makanlah apa-apa yang ada di Quran. Madu. Daripada beli rokok, beli madu. Asal itu madu. Itu kata Allah, syifa'ul linnas. Obat bagi manusia. Nah, sampai di sini ternyata kemudian Nabi Nuh bilang, ada buah zaitun dan tin. Mari kita turun. Turunlah manusia dari Gunung Judi atau Gunung Ararat. 80